Waktu awal aku ketemu Mbak Erin itu kan kita belum tahu ya, waktu itu di Kopdar kan ya, di Kopdar MFG di Jogja ya. di Jogja. Dan ternyata pas Mbak Erin cerita, oh iya Mbak, ini aku suami pernikahan yang kedua gitu. Aku kayak, oh iya ya, aku nggak gitu. Terus kan aku iseng ya lihat fotonya gitu kan, ya Masya Allah gitu ya. Nah, aku sih agak penasaran sih, maksudnya dari kadang kan ada orang yang sudah pernah menikah terus ketika akan melangkah ke pernikahan yang baru lagi berikutnya itu kan ada rasa kayak kekhawatiran atau ada rasa trauma. Nah, dulu Mbak Erin mengatasi rasa itu tuh dengan melakukan apa sampai pada akhirnya penggantinya yang jauh lebih baik lagi, ya mungkin bisa tahulah amalan-amalannya apa gitu. Oke Mbak Nur, selamat pagi Mbak Nur. Alhamdulillah hari ini kita bisa podcast bareng lagi. Jadi tadi pertanyaannya sebenarnya cukup membuat saya bingung ya. Jawabnya harus dari mana nih? Tapi nggak apa-apa, ini kan pengalaman pribadi ya, bagus untuk kita share lah ya. Siapa tahu bermanfaat. Jadi sebenarnya itu kan tadi Mbak Nur bilang saya nikah 2 kali. Ini yang kedua. Sebenarnya sih nggak sesederhana itu ya, langsung bisa dapat pengganti. Karena ya sama lah, Mbak Nur juga ngalamin. Kita itu, saya itu 5 tahun Mbak, 5 tahun sendiri. Kan lama juga kan, cukup lama itu. Tapi ya karena tadi yang ditanyakan adalah sebenarnya apa sih kok Mbak Nur sampai bisa melihat pilihan keduaku ini setelah pernikahan ini dijalanin selama 11 tahun kan hampir jarang sekali konflik lah ya. Ya bumbu-bumbu kecil ada tapi kan jarang. Jadi dianggapnya ini mungkin bagi saya sendiri menilai ini adalah rumah tangga yang untuk saat ini loh ya, kategorinya adalah ya berhasil lah dibanding pernikahan pertama. Alhamdulillah aman lah ya, aman untuk saat ini. Jadi kalau dilihat amalan ya, mungkin sih sebenarnya kan kita lagi ngejalanin tirakat ya saat ini ya, ngikutin program 100 hari Riyadhah. Nah ini tuh ternyata mengingatkan saya Mbak ke masa dimana aku tuh dulu juga ternyata melakukan hal ini tanpa saya sadari, karena memang mungkin itu adalah bagian dari apa yang diajarkan aku di pesantren. Jadi aku dulu itu karena terbiasa sholat malam, terbiasa zikir, amalan-amalan ya disesuaikan. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan vibrasi Mbak. Ternyata kan kita kayak diajarkan di vibrasi itu bahwa ketika kita ingin mengakses energi kelimpahan dalam hal rizki, nah dalam Islam itu kan zikir yang harus kita maintenance terus, harus rutin kita baca tiap hari, misal ya Rozak. Nanti kalau untuk jodoh pun mungkin ada sendiri, misal yang kaitannya dengan cinta lah, dengan apa, nah itu kita sesuaikan. Nah mungkin saat itu aku tuh salah satu untuk memanggil jodoh itu ya saya melakukan zikir yang diistiqomahkan lah ya bahasanya. Itu untuk jodoh ya Latif, biar dilembutkan hatinya misal, terus biar didekatkan apa ya Qorib gitu kan. Nah itu kan yang penting ketika kita membaca zikir itu kita hatinya tuh mengakses itu kan ya Qorib, sambil membayangkan seolah-olah didekatkan jodoh yang baik. Mungkin itu salah satunya. Tirakat lainnya ya mungkin dengan sedekah gitu kan. Terus mungkin itu yang paling utama adalah doa ibu Mbak, karena ternyata setiap aku dekat dengan beberapa yang ingin dekat, terus kemudian ternyata kedilet terus, itu di titik akhir tuh ibu berdoa sesuai banget dengan yang aku dapat sekarang. Doanya mudah-mudahan kamu dapat yang single. Nah dapat single, terus yang sama-sama ASN, domisilinya di Jakarta biar kamu nggak bingung, karena kan sempet tuh ada yang deket tapi jauh ke domisilinya kan. Yang sama-sama di Jakarta persis banget Mbak seperti yang ibuku mau. Jadi ya sebenarnya itulah doa ibu ya, seperti yang diajarkan di Riyadhah sekarang ini. Kita harus banyak-banyak kayak kita Riyadhah kan awalnya harus minta ridho orang tua dulu. Nah ternyata memang sebegitunya ya. Jadi apa, kekasih Tuhan terdekat di dunia ini kan adalah ibu kita yang melahirkan kita. Orang tua ya, terutama ibu ya. Tapi aku tadi tuh nyimak dan cukup merinding gitu ya, karena kayak merefleksikan ke diri aku sendiri juga kan. Oh gitu. Dan aku jadi kepikir nih Mbak Erin, tadi kan poinnya adalah memang ada amalan khusus, yang mana amalannya itu ya yang mendekatkan diri kita pada Tuhan gitu kan ya, pada Allah. Dan doa ibu itu powerful banget. Nah pertanyaannya nih Mbak Erin, kalau misalnya ibu kita sudah nggak ada, itu gimana tuh Mbak?
Oh gitu ya. Kan jalannya banyak ya, jalan-jalan untuk menuju aksesnya, mendekatkan supaya semesta itu mendengar apa yang kita mau, itu kita juga sudah banyak belajar bareng ya Mbak. Itu ya tadi satu kan vibrasi, dua itu kan tirakatnya ada yang lain nih pilihannya. Kalau tadi tirakatnya meminta ridho, mungkin ya dengan banyak sedekah dan biasanya Atas nama Mbak, ibu nih. atas nama ibu, terus kirim Fatihah, sering doakan, itu kan bagian dari cara kita terkonek kan, berkomunikasi mohon ridhonya. Nanti dengan sendirinya tuh insting kita atau intuisi kita yang memberikan kode kan, kode bahwasanya oh ini klik, ini bagus. Nah, biasanya sih karena kan kalau secara energi itu meskipun kita sudah berbeda alam tuh kan tetap bisa saling ini kan, terkoneksi. Jadi ibu kita pun pastinya mendengar apa yang diinginkan putrinya sebenarnya di alam sana kan. Hanya saja makanya untuk mengkoneksikan ya kita terhubungnya dengan tawasul atau memberikan Fatihah itu gitu Mbak. Oke, saya jadi inget sih Mbak Irin dulu waktu ibu saya masih hidup tuh emang di doa terakhirnya itu ya. Jadi ibu taunya kan aku udah selesai tapi nggak tahu karena apanya gitu kan, karena aku nggak mau itu saat cerita. itu ibu masih ya? Iya. Dan itu biar nggak ada beban pikiran. Cuman ada satu kalimat memang saya masih inget banget tuh, waktu itu mama bilang, sabar ya tuh, nanti jodoh kamu itu orangnya baik, sayang sama kamu. Bisa aku aminin soleh." sekarang nih. Aminin sekarang. Amin. Ya itu kan berarti kan sudah Orang memberi kan soleh, sebenarnya sebelum pergi kan. Terus mudah-mudahan juga dia seorang yang maksudnya dia benar-benar nyebut nanti bos gitu suami kamu gitu. Nah itu yang sebenarnya secara visual tuh harus kita visualin dari sekarang Mbak. Jadi tadi kan sudah nih kriterianya sudah disebutin nih sama ibunya Mbak Nur. Itu kita seolah-olah sudah dapat itu Mbak. Bayangannya tuh jangan keluar dari kriteria yang memang sudah disebut ibu. Itu bagian dari akhirnya kita narik mendekat gitu kan. Dengan meyakini ini loh keinginan ibuku dan pasti Tuhan akan hadirkan gitu. Mungkin dengan seperti itu kali ya kalau yang sudah beda alam ya. Iya. Jadi aku ngerasa mungkin kegagalan yang kemarin-marin memang belum sesuai sama doa ibu juga kali ya. Nah sebenarnya tuh kita sudah dikasih sinyal nggak sih Mbak Nur ketika mau nikah di awal? Ada kok, pasti ada kode dari ibu kita tuh. Misal kayak aku nih, dengan kodenya sih umum ya, tapi kalau kita bisa nangkep kan sebenarnya itu larangan. Tapi waktu itu mungkin karena memang usia labil ya, kan lulus kuliah aku langsung nikah tuh. Maksudnya di situ tuh ada kode, emang nggak ada yang lain. Nah bahasa itu kan sebenarnya tersirat kan yang datang ke rumah minta kan banyak. Maksudnya coba lebih dalam lagi kamu dalemin personalitinya seperti apa. Mungkin begitu yang tersiratnya ya. Tapi saat itu kode itu nggak aku tangkep, makanya ya mungkin bagian dari itu mungkin.